malam my student. Apa kabarnya pada malam hari ini? Baik, kemarin kita sudah belajar tentang pidana dan pemenjaraannya. Mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu di pertemuan ke-6 ini kita akan mempelajari tentang pengganti pidana penjara dan pidana lainnya. Sebelumnya, saya ingatkan untuk selalu memberikan tanggapan tepat waktu, karena itu merupakan bagian dari absensi my student dan juga merupakan bagian dari persentase suatu penilaian saudara. Judul yang hari ini kita ambil adalah pengganti pidana penjara dan pidana lainnya. Di dalam pemikiran saya, mungkinkah menggantikan suatu pidana penjara dengan pidana lainnya? Apakah my student sudah pernah mendengarkan itu atau belum gitu loh? Mungkinkah mengganti suatu pidana penjara dengan pidana lainnya? Bagaimana bentuk dengan pidana lainnya? Yaitu contohnya saya katakan bisa misalnya dia diponis dengan hukuman pidana penjara, ya. Tahu-taunya hakim berkehendak lain, dia pidana kurungan, bisa jadi seperti itu. Atau sebaliknya, hakim mengancam dia dengan ponis kurungan, tahu-taunya dipidana melaksanakan pidana penjara gitu loh. Bisa jadi seperti itu pidana lainnya. Bisa juga berupa denda. Nah, pengganti apabila dia tidak bisa membayar denda, maka ada pidana lainnya, yaitu menambah kurungan atau pidana penjaranya bertambah gitu loh. Maksudnya pidana penggantinya gitu loh. Baik, kita kembali ke dalam tentang Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Militer. Kenapa kita perlu mempelajari KUPM ini, pidana militer? Karena sebagai seorang sarjana hukum harus semua bisa kita pelajari, KU pidana, KU perdata, KU pidana militer. Nah, tiga ini menjadikan objek atau subjek bagian dari kita seorang sarjana hukum. Jadi kita nggak hanya fokus kepada satu titik permasalahan saja seperti KU pidana ataupun KU perdata. Itu loh. Maka oleh karena itu di dalam hal ini kita perlu mempelajari juga KUPM, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, agar menambah ilmu pengetahuan. Baik, pengganti dengan pidana kurungan sebagaimana terdapat di pasal 14 KUPM. Jika suatu hakim militer akan menjatuhkan pidana penjara tidak melebihi 3 bulan karena kejahatan militer, maka hakim berhak menentukan bahwa putusan itu dijalani sebagai pidana kurungan walaupun diancamkan adalah pidana penjara. Nah, ada batasannya, kata kuncinya di sini tidak melebihi 3 bulan karena kejahatan militernya itu. Maka walaupun di dalam KUPM itu ya diancamkan sebagai pidana kurungan, maka hakim bisa mengatakan itu sebagai pidana penjara untuk dilaksanakan atas kejahatan militernya, ya. Itu dia penggantinya, kata kuncinya tadi tidak melebihi 3 bulan, maka hakim bisa memvonis dia pidana penjara walaupun ancaman di dalam KUPM-nya itu pidana kurungan, ya kan? Tapi hakim bebas menentukan itu pidana penjara, ya. Selanjutnya adalah pengganti dengan pidana mati. Ternyata di dalam KUPM terdapat juga ada pidana matinya. Bukan hanya terdapat di dalam KU pidana dan KU perdata saja terdapat ancaman hukuman pidana mati. Ternyata di KUPM juga terdapat hukuman mati, pidana matinya, yaitu terdapat di pasal 35 KUPM. Apabila suatu tindak pidana, dikatakan ya, apabila suatu tindak pidana yang diancamkan dengan pidana seumur hidup dalam suatu tindak pidana umum. Di dalam pidana umum dia diancamkan seumur hidup, ya, dalam suatu tindak pidana umum, tapi dilakukan dalam waktu perang, di mana oleh seseorang itu tunduk kepada peradilan militer, maka hakim menimbang bahwa keamanan negara menuntut pengeterapan pidana mati. Maka terhadap penindak tadi dapat dijatuhkan pidana tersebut. Ini dalam keadaan perang, lalu dia melakukan suatu sabotase, maka diancam dia sebagai
pidana mati. Negara memberikan itu ya. Selanjutnya adalah pengganti pidana kurungan dengan pidana penjara. Pengganti pidana kurungan dengan pidana penjara, yaitu terdapat di pasal 36 KUPM. Ya, 36 KUPM. Hal ini dijatuhkan apabila seorang militer melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan pada hukum pidana umum ya. Jadi dia ada ada di antara KUPM dengan pidana umum digabungkan. Hakim berpandangan seperti itu. Dia akan lihat juga KUP pidana umumnya, tapi dia lihat juga KUPM-nya. Jadi dia digabungkan ya. Pengganti pidana kurungan dengan pidana penjara di dalam pasal 36 KUPM. Hal ini dijatuhkan apabila seorang militer melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan pada hukum pidana umum. Nah, misalkan seorang militer itu melakukan pencurian, di dalam itu diancam dengan pidana kurungan. Misalnya tidak dengan pemberatan ya, pencurian itu dengan tidak pemberatan, tapi pencurian itu seperti biasa, itu sangat ringan, atau tindak pidana ringan. Nah, di dalam hukum pidana umum digabung ini. Seperti contoh merusak suatu kewajiban dinas, dia merusak kode etik dinasnya, maka tanpa mengurangi penerapan di pasal 52 KUHP. Apa itu pasal 52 KUHP? Pasal 52 KUHP dinyatakan apabila seorang pejabat karena melakukan suatu tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana itu menggunakan kekuasaannya, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Ingat, ini adalah sebuah kekuasaan ya, melanggar kekuasaan dan kewajibannya karena jabatannya ya. Kekuasaan itu memberikan kesempatan dia melakukan suatu tindak pidana. Seperti apa itu melanggar kewenangan? Yaitu kalau didapat di sipil adalah tindak pidana korupsi atau tindak pidana suap tahun 87 atau 70-an. Nah, sekarang di tahun 2000-an ini dikatakan tindak pidana korupsi. Dia memiliki kekuasaan dan kesempatan sarana itu yang mengakibatkan karena jabatannya itu dia melakukan tindak pidana tadi, melakukan suatu kejahatan yang hingga akhirnya mencoreng dinasnya, yaitu ya kan. Nah, maka hukumannya kalau di umum dia ditambah sepertiga dari kejahatan itu. Nah, di sini di dalam pasal 36 KUPM ini tidak mengurangi pasal 52 KUHP tadi katanya, karena jabatannya tadi gitu loh. Nah, oleh karena itu maka yang diancamkan, yang dapat diancamkan pidana penjaranya maksimum sama lamanya dengan pidana kurungan yang ditentukan pada kejahatan itu. Misalkan di dalam pasal 36 dia diancam hukuman 20 tahun penjara atau 15 tahun penjara, maka harus sama bentuknya. Ya kan? Maka harus sama bentuknya karena di dalam pasal 52 KUHP tadi dia ditambah sepertiganya di dalam ancaman hukumannya. Maka di dalam KUPM tadi itu harus sama ditambahkan sepertiganya ya, maksimumnya. Penyelesaian secara hukum disiplin berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di dalam pasal 5 ayat 3 disebutkan bahwa pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan bagian dari suatu tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya, sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit. Dalam arti bahwa setiap perbuatannya itu ya
tidak semena-mena merupakan murni dari perbuatan dia itu. Bisa saja karena faktor dorongan, bisa juga dia karena faktor ancaman keluarganya, atau dia bisa juga karena faktor karena disuruh, atau juga bisa juga dia karena faktor dibujuk gitu loh. Maka dapatlah dikatakan secara hukum disiplin prajurit. Nah, oleh karena itu kita membandingkan KUPM ini dengan KUHAP maupun KUHP di sipilnya, maka kesinkronan itu terjadi antara KUPM pidana militer dengan KUHP itu saling berkomunikasi atau saling bersinkron di antara suatu objek pidananya. Jadi mereka memang saling melihat, saling memandang mana yang menjadi wujud dari perilaku suatu kejahatan tadi. Walaupun misalkan tidak diatur secara jelas di KUHP, di KUPM diatur. Contohnya disiplin tadi tidak diatur di dalam KU pidana, sementara di KUPM diatur. Nah, oleh itu tadi dikatakan bahwa tidak menyampingkan, tidak mengurangi pada pasal 52 KUHP. Jadi intinya di KUPM ini adalah berdasarkan atas jabatannya. Dilihat berdasarkan atas jabatan suatu tindak pidananya. Jadi tidak dilihat dari segi pangkatnya, jabatannya dilihat. Walaupun dia sebagai pelaksana di dalam jabatannya bila melakukan suatu tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana dinas di luar dari dinas, maka diaturlah demikian di pasal 36 KUPM dan pasal 14 KUPM. Nah, dia tidak berseberangan dengan pasal 52 KUHP. Nah, payung hukumnya mereka melihat di pasal 52 KUHP secara sipil tidak mengurangi karena jabatannya, maka bisa dilakukan tindak pidana, bisa dilakukan vonis tindak pidana terhadap si pelanggar tadi. Jangan kira karena dia militer tidak bisa dihukum secara tindak pidana umum, tapi dia dihukum secara KUPM dengan tidak mengurangi pasal 52 KUHP tadi, bahwa dia diberikan kewenangan, diberikan karena kekuasaan, diberikan karena jabatannya, maka penerapannya di pasal 36 KUPM diatur di dalam hukum pidana militer ya. Nah, itulah yang saya berikan tadi, bahwa ada sebuah judul, mungkinkah mengganti pidana penjara dengan pidana lain? Salah satunya yang terdapat adalah di KUPM. Bisa. Nah, salah satunya lagi ada sebuah aturan dari surat Menteri Hukum dan HAM, yaitu dalam bentuk PP atau dalam bentuk surat edaran Menkumham, saya kurang ingat itu loh. Nah, intinya PP kalau nggak salah, PP kalau nggak salah, pengganti hukuman seumur hidup bisa dialihkan kepada pidana penjara 20 tahun. Nah, pengganti pidana penjara seumur hidup bisa digantikan dengan pidana 20 tahun kurungan maupun 20 tahun penjara. Jadi yang seumur hidup tadi bisa digantikan dengan pidana 20 tahun penjara. Ada itu di aturan peraturan pemerintah kalau nggak salah saya, tentang pelaksanaan tentang pelaksanaan narapidana tadi, itu kewajiban narapidana kalau nggak salah saya. Silakan nanti dicek di Google, saya lupa ingat. Nah, dari judul yang di atas tadi, nah dapat disimpulkan ternyata KUPM dengan KUHP memiliki kedua jenisnya sama bentuknya, cuman yang bedanya adalah tata laksananya. Tata pelaksanaan di KUPM adalah berbau militer, sedangkan tata pelaksanaan KUHP adalah pidana sipilnya. Jadi intinya KUPM dengan KU pidana itu saling bersinkronan dan tidak mengurangi rasa pembanding antara isi KU pidana dengan KUPM. Jadi tidak ada yang berbeda antara sipil dan
aparat pemerintah, aparat bersenjata. Jadi tidak ada bedanya, semuanya sama. Cuman mungkin tata pelaksanaannya berbeda dengan KUPM dan KU pidana. Jadi supaya rekan-rekan tahu, my student tahu, jadi ternyata bukan KU pidana aja ada, ternyata ada juga KUPM, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Ini pengetahuan tambahan. Yang selanjutnya adalah kita berbicara tentang pidana penjara dalam konsep RKUHP 2004. Ya, pidana penjara dalam konsep rancangan kitab Undang Hukum Pidana tahun 2004. Kenapa di dalam ini ada rancangan? Karena para pakar hukum merasa bahwa KUHP kita ini sudah ketinggalan zaman. Dari zaman Belanda sampai zaman sekarang belum pernah terjadi penggantian KU pidana kita. Nah, oleh karena itu saya ngambil beberapa topiknya, saya kutip beberapa topik aja di dalam rancangan KUHP 2 tahun 2004. Tidak sepenuhnya saya ambil semuanya. Silakan my student kalau dapat rancangan KUHP 2004 maupun 2008 maupun 2019, monggo kita bisa saling sharing, silakan nanti kita bahas. Dalam perjalanan penyusunan konsep KUHP baru, pernah suatu saat diupayakan agar pidana pemasyarakatan dimasukkan ke dalamnya, tetapi dihapus kembali. Pidana pemasyarakatan dalam arti pidana pemasyarakatan agar konsep pembinaan terhadap pemasyarakatan itu lebih terjamin di dalam suatu KUHP maksudnya. Tetapi hal itu dihapus. Utamanya karena lebih merupakan bicara tentang pelaksanaan pidana penjara. Ya sebenarnya bagus sih karena memang lebih kepada teknis. Kalau dia dimasukkan di dalam suatu KUHP, maka teknisnya sudah terlalu panjang. Satu KUHP bicara tentang teknis penjara. Nah, itu sebenarnya sudah lebih bagus diatur di dalam suatu peraturan pemerintah lainnya ataupun suatu tentang mengatur surat Kementerian Hukum dan HAM mengatur tentang pelaksanaan tata cara pidana penjara. Wajar sih kalau dihapus. Tetapi ada hal yang sesuatu unik di dalam rancangan KUHP tahun 2004 ini. Di dalam pasal 62 konsep KUHP tahun 2004. Ya, di dalam pasal 62 KUHP tahun 2004. Di dalam itu berbicara tentang pidana penjara tetap dicantumkan menjadi salah satu topik utama di dalam pidana pokoknya. Ya, di dalam pasal 62 KUHP RUU KUHP 2004 dikatakan pidana penjara itu tetap dicantumkan sebagai salah satu topik utama di dalam pidana pokok. Kalau ibaratnya bahasa sekarang kerennya itu trendingnya adalah trending topiknya di dalam pasal 62 itu tetap pidana penjara menjadikan sesuatu suatu yang benar-benar tetap dilakukan, tidak bisa dihilangkan. Trendingnya bahwa pidana penjara itu merupakan bagian dari shock terapi terhadap suatu pelaku tindak pidana tadi. Nah, itu tetap trendingnya adalah penjara. Tidak ada yang lain gitu loh. Bahkan penempatannya pada urutan pertama, pidana penjara ini dijatuhkan untuk seumur hidup atau waktu tertentu. Nah, di dalam konsep menurut pasal 62 KUHP tahun 2004 dikatakan dua objek yang akan ditempatkan kepada pidana penjara ini. Pertama dengan vonis seumur hidup. Yang kedua adalah dengan vonis untuk waktu tertentu. Nah, jadi pidana penjara ini di dua konsep di pasal 62 untuk seumur hidup dan waktu tertentu ya. Nah, waktu tertentu ini bagaimana? Bisa enggak tindak pidana ringan dimasukkan ke dalam itu? Waktu tertentu atau tindak pidana ekonomi dimasukkan ke dalam itu? Waktu tertentu atau tindak pidana pencurian ringan waktu tertentu gitu loh. Tindak pidana pencurian ringan tapi tanpa pemberatan.
Kalau pemberatan menggunakan alat, kalau ringan dia langsung rampas gitu loh. Nah, itu menjadikan konsep di dalam pasal 62 KUHP tahun 2004. Tetapi dikatakan di sini ancamannya untuk waktu tertentu paling lama 15 tahun. Paling lama 15 tahun. Wah, berarti kalau kayak gitu pidana perampokan tanpa kekerasan nggak bisa ya. Karena bicara tentang penjara. Kalau penjara itu objeknya adalah di atas 5 tahun. Nah, waktu tertentu ini diberikan paling lama 15 tahun. Nah, 15 tahun kepada pelaku pidananya dan paling singkat 1 hari. 15 tahun berturut atau paling singkat 1 hari. Oh, berarti bisa. Waktu tertentu ini bisa dijatuhkan kepada perampokan tanpa pemberatan gitu loh. Contohnya dengan merampas HP. Nah, contohnya bisa juga itu contohnya. Nah, dia itu ancamannya kan hitungannya bulan. Kalau dibilang nggak katakanlah kalau dia rampas HP paling maksimal itu 2 tahun. Nah, ini paling lama 15 tahun atau paling singkatnya 1 hari, berarti bisa masuk dengan waktu tertentu. Atau orang yang tidak atau orang yang melanggar undang-undang lalu lintas tidak menggunakan SIM. Ancamannya itu 15 tahun juga kalau nggak salah. Di balik SIM itu bisa Anda lihat berapa ancaman hukuman apabila tidak menggunakan SIM. Nah, bisa itu di dalam konsep pasal 62 KUHP tahun 2004, paling singkat 1 hari. Tapi apa yang terjadi? Penjara akan penuh. Nah, kecuali ditentukan di dalam undang-undang itu ada pidana minimum khususnya dan ada pidana minimum maksimum khususnya. Ada di dalam suatu ketentuan undang-undang itu diatur maksimum dan minimum khususnya terhadap suatu jenis tindak pidananya. Nah, ancaman tindak pidananya contoh ya, di dalam undang-undang narkotika itu ada ancaman maksimum dan minimumnya. Minimumnya 10 tahun, maksimumnya hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Contoh di undang-undang narkotika. Nah, kecuali hal tersebut dibedakan di dalam itu. Nah, waktu itu bisa dijatuhkan paling lama 15 tahun ya. Konsepnya itu ada undang-undang di luar KUHP tahun 2004 itu ada ancaman di dalam undang-undang itu maksimum dan minimumnya. Ya, maksimumnya misalkan 5 sampai 20 tahun atau 25 tahun atau itu minimumnya, atau maksimumnya antara 5 sampai seumur hidup, bisa seperti itu. Sedangkan untuk batas pemidanaan paling rendah ditentukan minimum umumnya. Minimum khusus ditentukan terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakatnya. Ada pidana minimum khususnya yang meresahkan masyarakatnya. Contohnya meresahkan masyarakatnya, membuat keributan, melanggar ketertiban, itu meresahkan masyarakatnya. Contoh ya. Jika dialternatifkan di dalam pidana mati atau pidana seumur hidup atau dengan pemberatan pidana terhadap pidana penjara 15 tahun tadi, maka pidana penjara tertentu dapat dijatuhkan dengan waktu 20 tahun berturut-turut. Wah, lebih lama ini 20 tahun berturut-turut ya. Lebih lama daripada pidana penjara 15 tahunnya. Tapi untuk khusus untuk pidana mati dan pidana seumur hidup. Nah, jika dialternatifkan pidana mati atau penjara seumur hidup atau dengan pemberatan pidana terhadap pidana penjara 15 tahun, maka pidana penjara tertentu dijatuhkan untuk waktu 20 tahun berturut-turut. Jadi kalau udah selesai 20 tahun, 20 tahun lagi, udah selesai 20 tahun lagi. Sama aja pidana mati atau pidana mati ya di dalam penjara atau pidana seumur hidup ya. Nah, itu hanya melegakan saja. Jadi ibaratnya jika dialternatifkan tanda kutip pidana penjara
Pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara mati itu dapat dialternatifkan jika dialternatifkan di dalam RUU KUHP tahun 2004, dialternatifkan ke penjara 15 tahun dan ke penjara 20 tahun. Ya, itu masuknya dia tadi ya. Namun konsep menyatakan bahwa dalam hal bagaimanapun pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 tahun. Nah, ada batasannya tadi. Waktu tertentu itu tidak boleh dari 20 tahun. Berarti bisa juga 15 tahun. Ya sama aja sebenarnya sih, ya kan? Nah, cuman kata-katanya aja yang mungkin di KUHP agak dibedakan. Untuk yang tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 tahun untuk waktu tertentu. Jadi ada waktu tertentu. Jadi maksimalnya itu adalah 15 tahun dan tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 tahun. Nah, maksimalnya paling kecil itu sebenarnya 15 tahun waktu tertentu. Tapi paling mentoknya adalah 20 tahun pidana. Nah, itu batasannya. Itu batasannya yang terjadi di dalam pidana penjara. Ya, yang trending topiknya tentang pidana penjara, bicaranya di dalam konsep KUH pidana tahun 2004. Konsep juga yang mengatur jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 10 tahun pertama dengan berkelakuan baik, maka sisa pidananya dapat diubah menjadi pidana penjara paling lama 15 tahun. Oh, jadi dia kok udah seumur hidup ya. Jadi dia udah menjalani 10 tahun. Ditambahkan lagi 15 tahun. Jadi berarti 25 tahun penjara gitu. Dengan memperbandingkan keberadaan KUHP maupun dalam konsep KUHP-nya, nampak jelas bahwa eksistensi pidana penjara masih diakui dan diperlukan sebagai salah satu sarana untuk membina narapidana, untuk menanggulangi kejahatan dan melindungi masyarakat. Jadi trending topiknya di KUHP yang 2004 tetap bicara tentang pidana penjara, karena ini merupakan sudah menjadi budaya bahwa pidana penjara merupakan bagian yang memberikan efek jera kepada suatu tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat gitu loh. Hal ini juga diperhatikan dengan adanya pedoman penerapan pidana penjara yang tidak dijumpai di KUHP yang berlaku sekarang. Bersama-sama ketentuan tentang tujuan dan pedoman pemidanaan ini. Hal ini diharapkan akan membantu hakim dalam menjatuhkan pidana. Pidana secara proporsional dan efektif. Ketentuan ini menyatakan dengan tetap mempertimbangkan pasal 51 dan 52 KUH pidana. Jadi setiap kejadian tindak pidana di dalam suatu perkara tetap mempertimbangkan pasal 51 dan 52 KUH pidana. Dalam arti bahwa dia tidak berusia di bawah 18 tahun atau di atas 70 tahun. Nah, terdakwa baru pertama sekali melaksanakan pidana dan kerugiannya tidak terlalu besar dan terdakwa dapat mengganti rugi kepada korban, ya kan? Dan bahwa pidana itu bukan murni dilakukan oleh si pelaku karena merupakan asutan juga, dan juga merupakan bahwa pembinaan yang bersifat non situasional diperkirakan akan cukup efektif berhasil terhadap diri terdakwa dan terjadi suatu kealpaan. Nah, di dalam pasal 51 dan 52 itu harus utamanya adalah bahwa terdakwa itu bukan berusia di bawah 18 tahun dan atau di atas 70 tahun. Sebenarnya 70 tahun sih sudah tidak layak lagi dipidana semestinya, tapi ya karena ini merupakan banyaknya sekarang lagi objeknya yang tua melakukan suatu tindak pidana, maka akan dilakukan suatu pidana penjara terhadapnya, tapi sudah tidak eksistensi lagi sebenarnya untuk membela di atas 70 tahun apabila terjadinya suatu tindak pidana. Demikian yang bisa saya sampaikan, my student.
tetap memberikan tanggapan. Nanti pertanyaannya saya berikan melalui grup WA seperti biasa. Silakan my student memberikan tanggapannya di grup WA seperti kontrak belajar kita. Ingat, selalu saya beritahukan bahwa satu kali tanggapan adalah merupakan kehadiran saudara per hari mata kuliah kita. Demikian saya sampaikan seperti biasa, my student. Terima kasih, tetap sehat, jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Selamat malam.